nggak usah khawatir nanti teman-teman yang tidak atau belum bisa hadir ataupun terlambat, nanti ada siaran ulangnya. Baik, mungkin kita langsung mulai aja Bang Hamdi. Silahkan kesempatannya saya berikan ke Bang Hamdi. Ya, terima kasih Kang Taufik. Oke, suara Bang Hamdi bisa ya ke monitor semua teman-teman? Jelas Bang, siap. Oke, terus buat teman-teman yang belum kedengaran suaranya, coba kalau yang menggunakan handphone itu ada send audio ya. Send audionya diaktifkan dulu sehingga nanti bisa terkoneksi suaranya. Ini ada barusan yang chat ya Bang Hamdi, lihat belum kedengaran suara katanya. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala mududin ya'udin. Syahadu la ilaha illallah wa la syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa bitu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulah. Selanjutnya kita berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini. Semoga acara kita hari ini mendapatkan nilai tersendiri, mendapatkan keberkahan, dan bisa menjadi sarana atau wasilah kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi-pribadi tangguh ya, khususnya di masa COVID ini. Semoga kita semua bisa menjalani krisis ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa bermanfaat bagi diri kita, lingkungan, keluarga, bangsa, dan negara kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya teman-teman, tadi sudah ada ya teman-teman yang bergabung. Bang dilihat ini sudah dari seluruh Indonesia ya. Kemudian juga acara kita hari ini ditayangkan di Instagram dan juga Facebook-nya Avana Indonesia. Selanjutnya ada pepatah yang mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang ya, maka tak kenal maka kenalan gitu. Oke, selanjutnya Pak Hamdi memperkenalkan diri dulu. Oke, sebentar ya. Udah keluar. Nama lengkap Bang Hamdi, Hamdi Deka Putra, akrab dipanggil Bang Hamdi. Facebooknya Bang Hamdi Deka, silahkan di follow. Mudah-mudahan masih bisa ya. Kemudian WA-nya demikian. Kemudian aktivitas praktisi bisnis offline dari 2001 sampai sekarang. Kami mempunyai toko offline, grosir hijab Bandung di daerah Cimindi, daerah ini ya, perbatasan antara Kota Bandung dan di Cimahi. Kemudian praktisi bisnis online dari 2012 sampai sekarang. Jadi ini ya teman-teman ya, masih baru ya. Udah 8 tahun ya, nggak kerasa. Kemudian owner Hijab Bandung, kemudian hijabbandung.com, Facebooknya Facebook Hijab Bandung, Instagramnya grosir_hijab Bandung, kemudian mentor bisnis di Cimahi Bandung. Instagram ini sendiri ada sekitar 30 akun pasukan ya buat buat menunjang akun utama, dan akun brand juga ada Elia Hijab. Kemudian mentor bisnis di Cimahi dan Bandung, mentor bisnis online, kemudian instruktur di Immerse Bandung, kemudian kontributor from bisnis online, mentor di komunitas penjual online muslim atau disingkat dengan POM. Ini komunitas penjual online nasional ya. Di sini teman-temannya semangat berbaginya luar biasa. Kemudian mentor di Genpro. Genpro ini adalah komunitas nasional, bahkan cabangnya aja di mancanegara. Ini juga komunitas yang ingin membangun peradaban ya. Kemudian selanjutnya mentor di Bandung Berdaya, dulunya namanya Bandung Berdaya, salah satu komunitas yang digagas oleh Kang Randy, atau sekarang itu dikenal dengan Ustadz Randy ya. Kemudian mentor di Youth Entrepreneur School Jabar, ini kerjasama dengan pemerintah Basnas Jabar. Ini kita kerjasama, dan di sini dipilih anak-anak
pilihan dari Jawa Barat ya. Kemudian mentor di Billionaire Store, ini kerjasama dengan Kang Dewa Eka juga. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Bang Hamdi. Oke. Nah, ini koneksi di laptopnya putus ya, teman-teman. Ini sambil ini. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih. Bang Hamdi, kok memutuskan dari praktisi bisnis, kok memutuskan jadi mentor? Kenapa nggak ini aja, nggak fokus di bisnis saja gitu? Jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi dulu itu awalnya 2017 itu Bang Hamdi sharing di komunitas ini ya, komunitas pengusaha muslim yang ada di Cimahi dan Bandung. Kemudian dari beberapa teman-teman itu ada yang mengungkapkan keinginannya untuk berbisnis online. Bang, kami ingin belajar bisnis online, Bang. Akhirnya setelah itu Bang Hamdi memutuskan untuk sharing. Waktu itu kita sharing ini ya, Instagram ya. Dari sekian banyak channel yang kita pilih itu kita putuskan untuk sharing Instagram. Kenapa Instagram? Kenapa nggak yang lain, Bang? Nah, karena Instagram ini salah satu channel yang menghasilkan ini ya, salah satu penghasil traffic yang bagus buat bisnis kami. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini dulu deh. Oke. Nah, kenapa Instagram? Karena Instagram inilah salah satu penghasil traffic yang bagus buat bisnis kami ya. Jadi kemudian Instagram ini juga media sosial yang sangat mudah digunakan. Nah, singkat cerita, jadi ada awal-awalnya itu hanya 3 orang nih teman-teman yang ingin belajar bisnis online. 3 orang, kemudian 2017 itu 3 orang yang belajar ini, alhamdulillah setelah sebulan mereka belajar, 2 orang mulai closing ya. Dari 3 orang itu 2 orang closing. Nah, kemudian teman-teman yang lain di komunitas melihat pencapaian teman-teman ini juga ini ingin gabung gitu. Kemudian mereka gabung dan setelah mereka gabung ini, ya alhamdulillah ya dari awalnya 2 orang, 3 orang, jadi 5 orang, 10 orang, dan sekitar sampai 50 orang. Kemudian bulan 4-nya Bang Hamdi share di komunitas penjual online muslim. Nah, di komunitas ini dari adminnya tersaringlah ya sekitar 61 orang, dan dari 61 orang ini alhamdulillah mereka praktek ya, mengerjakan PR, mereka praktek. Kemudian setelah Lebaran 2017 itu mereka cerita memberikan kabar gembira, Bang, alhamdulillah Ramadan kemarin saya bisa closing kue kering senilai 100 juta. Kemudian ada lagi yang cerita, Bang, alhamdulillah kemarin saya bisa closing rumah senilai 500 juta. Kemudian ada lagi yang cerita, beliau dapat orderan dari Mesir ya, beliau bikin seragam batik, beliau dapat orderan dari Mesir. Nah, dari sana itulah Bang Hamdi lihat ternyata Instagram ini ketika diterapkan kepada bisnis yang berbeda, hasilnya juga ternyata luar biasa, teman-teman. Jadi awalnya kan selama ini kan kita hanya menerapkan ke bisnis hijab aja gitu. Ternyata diterapkan ke bisnis yang lain juga hasilnya unik-unik gitu. Nah, mulailah dari sana Bang Hamdi mulai share di komunitas-komunitas yang ada, baik di daerah Bandung maupun nasional. Nah, dari sana itulah teman-teman itu mereka wasilahnya dari kesungguhan mereka praktek, kemudian mereka juga mengerjakan arahan dari mentor, mereka tuh mendapatkan pencapaian-pencapaian luar biasa. Ada salah seorang yang ini ya, yang sangat menginspirasi itu, salah satunya ada seorang ibu rumah tangga, beliau jualan kaos kaki, awalnya sebulan itu beliau menjual sekitar 10 losin. Nah, alhamdulillah beliau itu bisa sampai menjual sebulan itu mencapai 1.500 losin. Dan itu semua dari Instagram. Kemudian ada lagi teman-teman yang lain yang mereka itu suaminya jago bikin ini ya, kitchen set ya, bukan chicken set ya. Jadi bikinan kitchen set. Kemudian setelah itu beliau coba memasarkan di online. Beliau memasarkan di online. Kemudian waktu itu ada kesempatan ikut dengan mentoring Instagram dengan Bang Hamdi dan teman-teman di komunitas pengusaha muslim di ini ya, komunitas pengusaha di Cimahi. Nah, alhamdulillah beliau itu
awalnya sebulan itu kadang ada closing, ada enggak. Sekarang itu rata-rata bisa closing sekitar 4 sampai 5. Jadi ada sekitar 4 sampai 5 project dan semuanya itu dari Instagram. Nah, kemudian ada lagi yang luar biasa itu, ada salah seorang teman yang produksi sepatu di daerah Cibaduyut, Bandung. Beliau membuat akun dan ketika kita lihat di Instagram ternyata produksi sepatu Bandung ini sangat sedikit ya pesaingnya. Dan alhamdulillah beliau cerita, Bang, dapat orderan pesanan senilai 2.000 pasang sepatu dari Instagram katanya. Dengan total kontraknya senilai 200 juta. Nah, jadi dari sanalah teman-teman, Bang Hamdi memutuskan untuk sharing. Jadi bagaimana kita bisa, ketika ilmu yang kita punya ini, kita bisa berbagi ke teman-teman yang lain, sehingga bisa mengangkat dari sisi ekonomi juga. Mungkin teman-teman yang di rumah, mereka bisa mensupport ekonomi keluarganya juga gitu ya, dengan mereka belajar bisnis online. Mungkin itu sebagai perkenalan dari Bang Hamdi ya. Kemudian kenapa Bang Hamdi ini ya. Kemudian, oke. Nah, ini kita masuk ke slide berikutnya. Oke, sebelum masuk ke sini, Bang Hamdi mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kenapa kita ini ya, kita berbisnis online gitu. Mungkin teman-teman bisa jawab di chat ya. Kenapa kita berbisnis online? Oke. Mungkin teman-teman bisa ini mengumpulkan alasannya ya. Kenapa bisnis online, kenapa nggak bisnis yang lainnya gitu kan. Oke. Nah, ini ada dari Mas Bayu. Kebanyakan orang sekarang nyari-nyari apa-apa di online. Oke ya. Terus yang lain? Dari Mas Rudi, pemasarannya lebih mudah. Ya. Online ini memang sangat mudah ya. Supaya bisa menjangkau lebih banyak calon customer. Wah, ini luar biasa ya jawaban teman-teman nih. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Kenapa kita bisnis online? Lebih luas ya, jangkauannya lebih luas. Kalau saya justru lagi kesulitan closing kalau offline, kalau online. Efek pendatang ya. Bisa jualan 24 jam dari Mbak Salmi. Kalau Mas Bayu ini terukur. Ini ada siapa nih? Ada Kang Dedi juga ya. Kang Dedi gimana Kang Dedi? Kenapa kita ini? Kang Dedi bisnisnya apa nih Kang Dedi? Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Kenapa kita bisnis online? Nah, karena kita harus tahu dulu ya teman-teman ya, kenapa kita bisnis online. Karena kalau kita nggak tahu kenapa kita berbisnis, kita nggak mempunyai alasan yang kuat, itu juga kita agak susah untuk ini ya, bisa bertahan ya. Karena namanya the bisnis ini penuh persaingan ya. Oke, ini dari Kang Dedi tadi, ini ya. Apa tadi Kang Dedi udah hilang lagi chat. Oke, dari teman-teman. Oke, ini Bang dilihat dulu ya. Apa aja nih chatnya. Oh ya, interior ya. Jadi mudah nggak perlu set showroom. Maksudnya gimana nih? Terus dari Mbak Nurjana. Lebih praktis promosi Kak. yang bagus. Oke, lebih praktis ya. Lebih itu nyaman. Dari Kang Acul. Nah ini alhamdulillah nih udah gabung Kang Acul ya. Kang Acul dari lagi di mana nih sekarang nih Kang? Di apartemen Jakarta Pusat. Maaf Kang, aku lagi maskeran, nggak bisa lihat muka. Oh iya, oke deh. Nanti pada takut jadi pocong lagi. Ini salah satu ini ya teman kita ini salah satu
toladan ya, panutan ini Kang Acul ini. Di mana Kang? Dari ini Kang teh di sinetron apa aja nih sekarang nih? Oh iya, yang lagi tayang Kisah Cinta Anak Tiri di SCTV. Oh iya, oke luar biasa Tapi lagi ya. stop dulu Kang karena Lagi virus. stop dulu ya. Si sinetron dihentikan sementara. Oke. Tayang tiap Iya hari ya. jam 5:30 di SCTV. Nonton Oke. ya. Iya ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada lagi kenapa kita bisnis online? Bisa jualan sambil ngasuh anak. Wah, ini keren nih. Dari Mbak Fadli ini ya. Bisa jual sembari syuting Kang. Misalkan lagi nunggu tik. Nah, aku bisa tuh main HP sembari jualan. Jadi lebih Oke. Iya, iya. Jadi sambil ini ya, sambil tik ya. Nunggu tik bisa sambil jualan ya Kang. Berarti tinggal nyiapin produk juga ya. Karena Bang dilihat sekarang ini trennya juga seperti itu ya. Para artis Telegram ini mereka juga udah punya usaha-usaha sendiri ya. Nggak perlu pakai dasi, Bang. Oke, nggak perlu pakai dasi. Ember, nggak perlu pakai jas. Pakai telur juga jadi. Iya. Oke ya. Keren-keren nih jawaban dari teman-teman nih. Oke, teman-teman kita lanjut aja ya. Oke, siap lanjut. Kang Dedi, Kang Acul, kita lanjut ke materi. Ini ya alhamdulillah ini udah ini ya, jawaban dari teman-teman ini luar biasa menginspirasi ya. Oke. Kita mulai Bang di resume dulu ya. Oke, udah keterima lagi ya slide-nya ya? Oke. Nah, ini jawaban dari teman-teman tadi. Nah, ini ya, why-nya kejawab nih. Modal kecil bayar di depan, tidak harus punya toko, cukup punya gadget, komputer, dan pakai data. Nah, jadi sekarang itu bahkan teman-teman cukup hanya 3 aja ya. Gadget, paket data, sama produk. Nah, kemudian selanjutnya tempat bisa dilakukan di mana saja. Seperti di rumah, kantor, taman, di kendaraan. Nah, kemudian waktu kapan saja part-time. Nah, SDM tidak memerlukan banyak tenaga, transaksi cepat ya. Teman-teman itu kalau produknya dia udah nge-reseller gitu ya, punya banyak reseller, itu satu closing itu cuma butuh waktu 2 menit. Kemudian transaksi cepat, cakupannya luas, nasional, bahkan mancanegara. Nah, ini yang tadi ya, yang disampaikan sama Kang Dedi sama ini ya, sama Kang Acul tadi, bebas berpakaian ya, bapak-bapak pakai sarung, ibu-ibu masih pakai dasar bisa jualan. Kemudian bos buat diri sendiri. Terus ada satu hal yang Mang Bang Hamdi nggak masukkan dalam slide ini, omset di bisnis online ini luar biasa ya, nggak terbatas. Kenapa Bang Hamdi bilang seperti itu? Karena beberapa orang teman kami, ini mereka posisinya luar biasa ya. Ada salah seorang teman itu dalam sebulan itu bisa dalam setahun ya, tahun kemarin itu beliau bisa jualan sekitar 27.000 buku dengan margin rata-rata satu bukunya itu sekitar hampir 100.000 ya. Berarti beliau dalam setahun itu beliau bisa mendapatkan keuntungan ya, bukan profit, itu sekitar 2,7 M. Kemudian ada teman-teman lagi yang dalam sebulan itu bisa jual 6.000 buku. Kemudian ya tadi ya, ada kitchen set yang kita ceritakan tadi, sebulan rata-rata beliau bisa dapat 4 project dan seterusnya. Jadi sekarang itu juga banyak jadi tren ya, milenial yang mendadak menjadi menjadi orang kaya ya, OKB ya. Tapi mudah-mudahan nggak ini ya, mereka tetap bisa belajar memaksimalkan mengelola finansial. Oke, mungkin itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sebentar, mohon klik dulu. Ini sekilas saja ya. Kenapa Instagram marketing, user friendly, fokus, ngehits, artis, public figure, lebih banyak aktif di sini. Nah, kemudian banyak transaksi online terjadi di sini, berbagai produk di pasaran mulai dari fashion, kosmetik, kuliner, aksesoris, mainan, properti, dan lain-lain. Kemudian media sosial favorit setelah Facebook. Terus merupakan 20 besar website dunia, tren netizen sekarang itu foto dan video ya, pintu masuk buat Facebook, Marketplace, dan lain-lain. Jadi ini kenapa Instagram, ini kita bahas sekilas saja ya, karena waktu kita terbatas, jadi Bang Hamdi berharap nanti kita lebih banyak maksimalkan di tanya jawab. Ini data pengguna Instagram, data terbaru, ini masih data 2017-2018, data terbaru ini udah 1 miliar yang aktif per bulan di dunia. Kemudian
ada 45 juta yang aktif di Indonesia. Ini 2017, sekarang itu sudah mencapai angka 55 juta yang aktif di Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah ini data digital di Indonesia, penduduk Indonesia itu 265 juta, setengahnya ini adalah pengguna internet. Kemudian yang aktif di sosmed juga setengahnya. Kemudian juga menggunakan, jadi satu orang itu bisa mempunyai 2 perangkat ya, atau 2 akun. Ini jumlahnya lebih banyak ya, 67% dari jumlah penduduk. Kemudian aktif di sosmednya itu sendiri menggunakan handphone ya atau gadget ini sekitar 45%, juga hampir setengahnya. Kemudian ini pendapatan e-commerce 2017, ini dari e-commerce itu penjualan yang terjadi di e-commerce itu omsetnya sekitar 100 triliun ya. Kemudian kita lihat yang berbelanja di e-commerce itu sekitar 9% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau sekarang sekarang itu sudah mencapai 270 ya. Jadi hampir 27.000 yang berbelanja di e-commerce. Nah, yang sebaliknya juga ada yang berbelanja non e-commerce, itu jumlahnya nggak kalah jauh ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada beberapa ahli yang mengatakan itu jumlahnya juga nggak kalah jauh, nggak jauh beda ya maksudnya. Nah, itu berarti kalau kita total sekarang yang berbelanja online itu ada sekitar 50 juta penduduk Indonesia. Dan 50 juta ini sendiri, kalau kita lihat dari penduduk dewasa, taruhlah penduduk dewasa itu ada sekitar 150 atau 170, maka yang berbelanja online itu sudah sepertiga dari penduduk Indonesia. Kemudian, nah ini artinya apa? Artinya ini merupakan potensi yang luar biasa ya. Sayangnya belum banyak dari saudara-saudara kita yang ini ya, yang memanfaatkan peluang ini gitu. Jadi pertanyaannya kembali lagi ke kita ini, kita mau jadi pemain atau hanya jadi konsumen atau penonton? Jawabannya udah jelas ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat ini fakta, ini salah seorang teman Bang Hamdi di komunitas, beliau jualan di Pasar Baru Bandung, beliau cerita jajaran beliau itu toko banyak yang tutup lantaran sepi. Nah, beliau bisa bertahan karena menyuplai jualan online dan menyuplai perdagangan online. Di Tanah Abang juga sama, saudara-saudara di Tanah Abang juga menyampaikan demikian. Gitu. Oke ya, ini Bang Hamdi agak cepat ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa ketangkap ya. Kemudian ini salah satu yang menginspirasi, salah seorang teman yang jualan gamis. Ini seharinya beliau rata-rata bisa menjual 50 gamis. Kalau rata-rata satu gamisnya keuntungannya sekitar 50.000, berarti sehari itu beliau bisa mengantongi sekitar 2,5 juta keuntungan, sebulan ya sekitar 75 juta. Ini luar biasa ya. Beliau aktivitas sebelumnya sebagai seorang guru, dan guru ini menjadi aktivitas pengabdian beliau gitu. Jadi penghasilan beliau disupport dari salah satu dari jualan online ini. Nah, ini salah seorang teman kami di komunitas, beliau tiap bulan closing rumah dari Instagram. Nah, ini juga ada salah seorang teman lagi, yang satu lagi juga dari Cimahi, beliau juga tiap rumah closing rumah juga dari Instagram juga. Nah, ini yang Pak Hamdi sampaikan tadi, ibu rumah tangga yang 1.500 lusin kaos kaki per bulan ya, dari Instagram. Nah, ini pakai wisata, salah seorang teman yang awalnya hanya dari rumah, sekarang sudah punya kantor sendiri dengan beberapa orang admin juga. Ini beliau trafficnya 90% itu dari Instagram. Oke ya. Ini materi offline ya, Bang Hamdi, skip aja. Oke. Teman-teman, kita masuk ke teknis ya. 3 hal penting dalam Instagram. 3 hal penting dalam Instagram ini tolong ya teman-teman ini ya resapi banget ya, karena memang ini kuncinya di sini. Nah, pertama kita masuk dulu ke riset. Nah, riset ini sebelum kita masuk ke teknis riset, nah Bang Hamdi mau sharing sedikit nih. Jadi Kang Taufik di awal sebelum mengontak Bang Hamdi, Kang Taufik juga bercerita bahwa sekarang itu di tengah pandemi ini, artinya kita harus di rumah aja gitu ya kalau hashtagnya. Kita harus bekerja dari rumah, kemudian toko-toko atau bisnis offline kita harus tutup. Apa yang kita lakukan? Nah, ini buat teman-teman yang ini sekarang, ini dari data riset ya, dari sekitar 5, dari sekian banyak jenis usaha, ada 5
produk atau bidang usaha yang justru di tengah pandemi ini malah naik. Nah, di antaranya yang pertama itu adalah media, terus kedua kesehatan, ketiga kesehatan ini healthcare ya, healthcare, terus yang ketiga farma atau obat-obatan, terus yang keempatnya ini kuliner ya, kuliner ini mungkin lebih sifatnya ke makanan, bukan tempat ya. Nah, terus satu lagi apa nih, media udah, ya itu kalau nggak salah juga pengembang dari media juga ya. Nah, nanti mungkin bisa Bang Hamdi cek, Bang Hamdi lihat-lihat lagi ya. Nah, jadi kita lihat sekarang ini teman-teman rata-rata yang berbisnis, misalnya contoh ya, travel sekarang ini memang ini ya, kondisinya memang nggak bisa jalan sama sekali ya. Terus apa yang bisa teman-teman travel lakukan? Nah, teman-teman travel lakukan ini seperti yang disampaikan oleh siapa kemarin nih, salah satu mentor di komunitas Genpro itu, oh ya Pak Riza ya. Pak Riza menyampaikan, jadi teman-teman travel ini misalnya walaupun bisnis travelnya nggak jalan, tapi bisa mendapatkan income stream-nya dari bidang yang lain. Jadi artinya teman-teman ini kan mempunyai list kontak ya. Nah, jadi list kontak ini adalah aset digital kita. Jadi bisa jadi apa nih yang dibutuhkan saat ini? Nah, dari yang Bang Hamdi sampaikan tadi, misalnya healthcare misalnya. Healthcare-nya ini misalnya apakah berupa masker ya, masker, hand sanitizer, terus APD, terus apalagi ya produk-produk turunannya, atau misalnya kalau produk farma bisa berupa obat-obatan, suplemen ya, herbal, madu dan seterusnya. Nah, ini teman-teman travel mungkin bisa menawarkan ke jemaah-jemaahnya gitu. Nah, bahkan ada teman-teman yang selama ini mensuplai ke supermarket ya misalnya, ini karena harus stay at home ini dan mall-mall juga banyak yang tutup, dia kehilangan supply gitu. Nah, ini bagaimana caranya dia bisa tetap jualan? Yaitu bisa memanfaatkan jaringan atau komunitas yang ada, jualan di komunitas. Ini ada salah seorang teman istri yang beliau tuh menyuplai ke salah satu supermarket ayam potong ya. Ini saat pandemi ini beliau tidak bisa nyuplai karena mallnya tutup. Akhirnya beliau ada temannya yang punya inisiatif, teman-temannya ini men-share di grup-grup. Dan alhamdulillah itu banyak yang beli ya. Banyak yang beli. Oke, sebentar. Ini reconnect lagi ya. Jadi teman-temannya itu banyak yang beli. Sebentar teman-teman ya. Nah, oke. Jadi ternyata ayam itu juga harganya murah ya, karena langsung dari supplier. Itu kalau standar harga ayam itu sekitar 30 sampai 35.000, teman-teman itu nge-share kemarin itu harga 25.000. Otomatis dalam waktu yang singkat itu banyak yang laku ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan juga. Jadi apalagi nih peluang-peluang yang lain. Nah, jadi teman-teman yang sekarang memang bisnisnya lagi bisa dikatakan lockdown ya, atau bisnisnya emang nggak jalan sama sekali. Nah, ini teman-teman coba ambil peluang-peluang yang ada gitu. Kemudian bisa juga kita memanfaatkan list dari ini ya, kontak WhatsApp kita. Jadi kami sekarang, Bang Hamdi dan istri, kami selain memanfaatkan sosial media, ini admin kami ini rutin ganti status WA dengan produk-produk. Nah, produk yang ditawarkan adalah produk-produk yang dibutuhkan. Contoh kalau kami hijab ini kan selama ini kami kan produsen hijab dan nyuplai ke pedagang-pedagang. Dengan adanya kondisi sekarang, kami mencoba mencari produk apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi kami berjualan produk turunan dari hijab ini sendiri. Kami bikin masker, kami bikin cadar, ada istilahnya masdar ya teman-teman ya, masker cadar. Kemudian yang terbaru sekarang kami bikin hijab ini ya, hijab sekaligus cadar ya.
Atau kalau di teman-teman kajian itu terkenal dengan sebutan French khimar ya. Nah, jadi kami bikin hijab yang langsung cadar, dan ini alhamdulillah permintaannya luar biasa. Jadi sebagian barang yang karena produksi kami terhambat, sebagian karyawan harus dirumahkan karena kondisi pandemi sekarang. Akhirnya beberapa kami ngambil juga dari teman-teman produsen yang lain, dan itu barangnya berebut teman-teman ya. Nah, kemudian ya dari produksi sendiri, ya alhamdulillah sekarang juga sudah ini ya, sudah ada yang beres sebagian. Nah, jadi dari sini kita bisa ngelihat. Jadi apapun bisnis teman-teman, coba lihat yang masih nyambung ya dengan kondisi sekarang, kebutuhan sekarang. Jadi prinsipnya bisnis itu adalah kita memberikan solusi ya. Jadi ketika kita memberikan solusi di tengah krisis, di tengah masalah, maka produk kita itu akan dicari orang. Nah, jadi ini sedikit tips and trick ya. Buat ini, teman-teman juga bisa riset nih apa yang kira-kira yang sangat dibutuhkan. Nah, yang terkait dengan produk-produk kebutuhan sekarang. Nah, dan coba hubungkan dengan bisnis teman-teman. Misal contoh nih, ada teman Bang Hamdi, dia orang percetakan. Selama di ini dia nyablon plastik kemasan. Nah, ketika masa pandemi ini, dia Bang Hamdi arahkan buat bikin ini ya, bikin sablonan buat stiker-stiker ini nih, di hand sanitizer, buat stiker-stiker buat buat sablonan masker gitu ya. Nah, jadi ini menjadi solusi buat beliau, sehingga orderan beliau bisa jalan lagi. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang lain yang mungkin masih bisa artinya tabungannya masih lumayan banyak ya, dan bisnisnya juga udah besar, manfaatkan fase sekarang itu buat ini branding ini ya, brand kita gitu. Nah, kemudian bidang yang lain Bang Hamdi lihat yang melonjak luar biasa itu adalah media, yang salah satunya ini ya, ada salah seorang teman kami ini, beliau memasarkan ini ya, paket internet. Nah, itu pemasangan dalam masa pandemi ini naik 400% katanya. Karena kita lihat sekarang itu siswa-siswa belajar dari rumah, sehingga rumah-rumah itu mereka daripada menggunakan pakai data dari handphone, mereka memilih untuk melakukan pemasangan. Nah, ini kita juga bisa kerjasama. Kalau kita pintar marketing, kita bisa juga memasarkan produk-produk mereka. Oke ya, teman-teman. Nah, itu insight buat teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan solusi ya. Kita masuk ke riset, detailnya seperti apa. Oke, sebentar Bang, diklik dulu. Nah, buat riset, teman-teman bisa menggunakan, kita ambil aja yang simpel ya, Google Search Box. Jadi teman-teman masing-masing buka di handphonenya, masuk pencarian Google, terus di sana ketikin. Misalnya teman-teman mau jualan apa nih? Misalnya teman-teman mau jualan masker, atau misalnya ini, teman-teman mau jual bahan makanan ya. Ada salah seorang teman di komunitas POM itu, beliau jualan ini ya, jahe, alaja, daun koneng ya, kalau bahasa Sundanya. Kemudian ya buat bumbu-bumbu masakan itu, beliau jualan marketplace dan beliau pasarkan di lokal daerahnya. Itu ternyata permintaannya luar biasa, teman-teman. Nah, kita bisa dulu ya search di sini. Ini contoh kasus kita misalnya jualan celana sarung ya. Nah, kita masukin di pencarian di Google, kita ketikkan grosir spasi celana spasi sarung. Nanti akan muncul di sana grosir celana sarung dewasa anak Tanah Abang Surabaya Wadimor. Nah, ini yang muncul ini bukan sekedar muncul, teman-teman. Tapi ini data yang diberikan oleh Google ke kita bahwa inilah produk yang banyak dicari. Misal, celana sarung dewasa ini dalam sebulan itu ada yang nyari misalnya sekitar 5.000 orang. Celana sarung anak misalnya ada yang nyari sekitar 4.500 orang. Misalnya. Celana sarung Tanah Abang sekitar 4.000 orang dan seterusnya. Artinya apa? Jikalau kita berjualan produk yang banyak dicari orang, maka kemungkinan besar akan laku. Contoh kayak sekarang ya, kita masukin, misalnya teman-teman masukin nih ke pencarian misalnya masker ya.
masker, misalnya produsen masker atau grosir masker. Nah, nanti akan keluar dari hasil pencariannya itu apa aja ya, misalnya misalnya yang lokal kita ya, misalnya lokal daerah kita, misalnya seperti Bang Hamdi, grosir masker Bandung misalnya, atau produsen masker Bandung. Produsen masker misalnya, masker yang lagi rame itu sekarang tuh di samping Oxford, masker scuba. Nah, jadi inilah kata-kata yang keluar dari Google. Ini bukan sekedar muncul, tapi ini adalah data bahwa inilah yang banyak dicari orang. Intinya kembali lagi ke awal tadi, semakin banyak kita menjual produk yang dibutuhkan, kita menjual produk yang banyak dicari, maka produk itu kemungkinan lakunya besar sekali. Dan untuk barang-barang yang dibutuhkan saat ini, Bang Hamdi lihat salah satunya di riset di Google Keyword Planner, ternyata permintaan terhadap barang-barang yang dibutuhkan itu naiknya tajam ya. Kayak contoh masker ini naiknya bisa sampai 10 kali lipat daripada bulan-bulan biasa yang mencarinya gitu. Oke, teman-teman, ini cara risetnya ya. Kita lanjut aja dulu. Terus apa gunanya riset? Nah, riset ini agar akun kita nanti mudah dicari oleh customer kita. Jadi gini ya, kita balik dulu sebentar. Jadi hasil riset itulah yang akan kita bikin sebagai nama akun Instagram kita. Nama akun itu yang paling atas ya teman-teman. Terus ada judul akun. Nah itu yang di bawah ini ya, di bawah foto profil. Itu judul akun. Judul akun ini juga kita gunakan kata kunci. Jadi misalnya kita bikin judul akunnya supplier masker murah. Atau misalnya buat daerah kita supplier sembako Bandung misalnya. Nah, kita bikin nama akun kita supplier sembako Bandung. Terus kita bikin di bawahnya supplier sembako murah misalnya. Nah, kemudian baru kita kasih bio, menerima pemesanan secara online dan pengiriman lokal dengan menggunakan ojek online misalnya. Nah, kemudian baru hashtag juga kita bisa bikin, misalnya grosir sembako Bandung, terus hashtag yang lain misalnya grosir sembako murah, grosir sembako online misalnya. Nah, ini hashtag itu bisa kita ambil juga dari riset tadi. Nah, jadi itu ya. Dan ini berlaku bukan buat Instagram aja. Teman-teman bisa bikin akun Facebook, akun Marketplace dengan nama itu, insya Allah teman-teman itu akan dicari orang. Jadi dengan seperti ini, mulai sekarang teman-teman itu stop ya. Stop buat membuat akun dengan nama sendiri, nama istri atau nama mantan ya. Atau nama-nama alay ya. Nah, stop. Sekarang ganti nama dengan nama jualan dan itu dengan catatan ini adalah hasil riset. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ini kita next. Oke, di Bang Hamdi muncul nih. Mungkin di teman-teman yang lain, koneksi mungkin ya. Ini di Bang Hamdi muncul. Oke, kita lanjut. Ini salah seorang teman yang membuat akun dengan kaidah menggunakan riset. Nama ini salah seorang teman di Immerse Bandung ya. Beliau bikin nama akun kerudung_Elzata. Nah, kerudung Elzata official. Beliau ini salah satu distributor Elzata ya, top distributor Elzata di bidang online ini. Nah, ini followernya hampir 100 sekarang udah lebih ya. Ini masih follower sekitar setahun ya. Tahun yang lalu 115.000, mungkin sekarang udah bertambah lagi. Dan ini 90% ini organik ini. Orang yang mencari akun Elzata dan ketemu beliau. Teman-teman mungkin nanya nih, Bang, kok kerudung ya, Bang, nggak jilbab atau hijab Elzata? Ya karena dari riset itu, teman-teman, kalau buat Elzata ini sendiri, itu kata kunci di depannya adalah kerudung. Kalau jilbab itu lebih banyak ke Rabani. Nah, kalau hijab mungkin ke produk-produk yang lain ya. Misalnya seperti vanilla hijab ya. Nah, kalau hijab, ya seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk membuat akun. Membuat akun ini, teman-teman, saran Bang Hamdi, teman-teman cukup bikin akunnya itu gunakan nama akunnya hasil dari riset tadi. Misalnya kita bikin nama akunnya Grosir Sembako Bandung. Nah, maka nama akunnya adalah grosirsembakobandung@gmail.com.
Kemudian buat passwordnya, gunakan password ini merupakan doa teman-teman. Ini terkesannya ini sangat simpel ya, tapi ternyata ini fatal. Salah seorang teman Bang Hamdi yang jualan di Bandung, beliau punya 3 akun, akunnya udah keren-keren ya, followernya udah ribuan dan closingnya udah keren. Ketika beliau berganti perangkat, wah itu sangat disayangkan ya, tragis sekali ya. Jadi setelah berganti perangkat, ternyata nggak bisa login 3 akun. Wah sayang banget ya. Nah, jadi biar kita nggak lupa password. Password itu bikinlah merupakan doa teman-teman. Misalnya ini bagi yang muslim, misalnya umroh tahun 2020 atau umroh 2021. Jadi setiap kali teman-teman menghentikan, insya Allah itu akan menjadi doa dan ini akan powerful sekali ya. Dan yang terpenting itu juga tidak akan lupa ya. Dan teman-teman jangan khawatir, Bang kalau bikin passwordnya gimana Bang, harus beda-beda? Enggak usah beda-beda. Bang Hamdi dari sekian banyak kita, ada sekitar 50 akun Instagram, itu passwordnya paling kami cuma pakai sekitar 3 password ya. Jadi sebagian besar itu sama. Bang Hamdi nggak takut? Enggak. Teman-teman itu kita harus dibalik ya. Orang-orang itu udah sibuk ya ngurusin akunnya, passwordnya, boro-boro mikirin kita ya. Oke ya teman-teman. Pertama, bikin dulu email sesuai dengan hasil riset. Kemudian kedua, setelah itu buat email sendiri. Teman-teman bisa cari tutorialnya nanti di YouTube atau di ini ya di Google, cara membuat email Gmail dari handphone. Cari aja di YouTube atau di Google nanti. Insya Allah tuh banyak tuh. Nah, step-stepnya juga nanti pelajarin di sana. Cuman kaidahnya ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin akun Instagram. Cara bikin akun ini juga namanya, nama akunnya ini contoh, ini kan Guru Sir Calon Sarung Humaira, ini nama akun ini nggak pakai spasi. Kalau ingin dipisahkan dengan titik atau underscore. Terus judul akunnya ini pakai spasi ya. Oke, terus yang lainnya judul akun, nama akun, terus nama website ini bisa diisikan dengan link Facebook, website, atau kontak. Bisa kontak WA ya. Nanti ada contohnya. Kemudian deskripsi, ini kita bisa isi dengan hashtag juga. Oke, berikutnya, nah ini contoh. Ini contoh salah satu akun Bang Hamdi, Elhia Hijab Bandung, nama penggunanya Elhia. Nah ini situs webnya. Nah, ini yang kanan teman-teman bisa lihat, ini salah satu akun kita juga, konveksi jilbab Bandung Murah, konveksi jilbab _ Bandung ya nama penggunanya, judulnya konveksi jilbab Bandung Murah. Jadi kita membidik 2 kata kunci. Konveksi jilbab Bandung sama konveksi jilbab Bandung Murah. Jadi ketika orang nyari di Instagram konveksi jilbab Bandung Murah, insya Allah kita akan muncul. Kemudian nah situs web teman-teman cukup isikan wa.me. wa.me_628 nomor teman-teman. Isikan itu. Nanti setelah itu, maka otomatis itu akan menjadi link ketika orang mengklik itu akan langsung masuk ke kontak WA kita. Bio bisa diisi dari hashtag tadi, dikombinasikan bisa. Kalau teman-teman yang kesulitan ide. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga, optimasi. Nah, optimasi ini optimasi yang dari dulu sampai sekarang itu tetap berjalan walaupun berubah algoritma Instagram. Itu yang pertama itu adalah kita nge-follow target market. Nah, ini ada perubahan ya. Waktu 2017 awal Bang di sharing, itu kita itu hanya bisa nge-follow sehari, sejam itu kita bisa nge-follow 200 akun. Oke, sebelum masuk ke sana, ini misalnya contoh gini. Kita jualan hijab nih. Kita jualan hijab, target marketnya muslimah yang berhijab ya tentunya. Nah, pertanyaannya muslimah berhijab ini ngumpulnya di mana? Nah, misalnya mereka ngumpulnya di akun-akun Telegram hijabers misalnya, atau di artis-artis ya. Misalnya kayak di sini contoh di Siren Sungkar. Nah, Siren Sungkar kita masuk ke akun Siren Sungkar, kemudian kita tap pengikutnya. Nah, pengikut yang ada ini kita follow, dan kita lihat yang merupakan target market. Jadi nggak semua di follow ya teman-teman ya. Misalnya kayak di sini Zelonai ya, Zelonai ini ngelihat profilnya ini perempuan, nah kita follow. Terus yang berikutnya kita follow ya. Nah kemudian kita follow,
ini teman-teman lakukan, kalau dulu sebelum ada perubahan algoritma itu, sejam itu bisa 200 akun yang kita follow. Tapi sekarang, setelah ada perubahan algoritma ini, per sejam itu kita hanya maksimal bisa nge-follow 18 akun ya amannya ya. Sebagian teman-teman ada yang menyarankan 20, kalau Bang Hamdi ambil aja deh 18. Kemudian jeda waktunya sekarang itu jangan per sejam. Teman-teman lakukan itu per 2 jam. Nah, caranya gimana? Nah, misalnya kayak gini, ya bagi yang muslim, misalnya setelah selesai sholat, ini lakukan nge-follow target market ini ya. Lakukan misalnya nge-follow sekali itu sekitar 15 misalnya. Nah, kita ada 5 waktu, 15 berarti sekitar 5 kali 50, 80, ada sekitar 80 sehari itu. Atau kita bisa lebih dari 5, kita bisa 7, atau 10 misalnya. Nah, taruhlah sehari itu kita nge-follow misalnya 100 aja akun target market, maka selama sebulan kita udah nge-follow sekitar 3.000 akun target market. Nah, dari riset yang kita adakan, dari akun yang kita follow itu, kalau benar-benar itu target market, maka mereka akan fallback. Nah, jumlah fallback-nya itu sekarang itu di angka sekitar 10% lah. Jadi kalau misalnya dari 3.000 yang kita follow, maka yang akan fallback kita adalah 300 orang. Dan 300 orang ini, kalau target market itu keren, teman-teman. Kenapa Bang Hamdi bilang keren? Ya karena salah seorang teman kami yang produsen sepatu itu, followernya itu nggak nyampe 200. Cuman ya karena beliau pesaingnya sedikit dan followernya itu adalah target market, wah itu closing-nya keren. Sehingga beliau bisa menggerakkan ininya ya, workshop-nya bisa jalan gitu dari Instagram. Oke, jadi pertama teman-teman lakukan ini. Terus yang kedua yang teman-teman lakukan ini adalah harus rutin update Instastory ya. Kalau di WhatsApp itu update status WhatsApp ya. Ini teman-teman lakukan. Jadi kalau bisa ini dilakukan ini ya 3 kali sehari ya. Sekali update itu sekitar 10 ya. 10 Instastory lakukan 3 kali sehari. Ini terkesannya memang ini ya banyak gitu ya. Banyak sekitar 30, tapi ini luar biasa. Salah seorang teman yang properti itu, beliau dengan mengupload sehari itu rata-rata 30, itu beliau dari propertinya ini sehari itu yang ngelihat profilnya itu ada sekitar 2.000 orang. Nah, jadi dari Instastory. Dan Instastory ini teman-teman sekarang yang diberikan traffic yang banyak oleh Instagram. Jadi ini teman-teman manfaatkan banget nih. Ini organik nih, keren banget nih Instastory. Terus berikutnya live. Nah, live ini buat teman-teman yang memang bisa live misalnya behind the scene-nya ya. Misalnya kayak ini ya, Kang Acul tadi ya. Ketika saat mau syuting atau lagi proses syuting sebelum tag, itu bisa live aja. Nah, minimal live itu berapa lama, Bang? Nah, minimal live itu 5 menit. Karena Instagram itu membutuhkan waktu buat kita untuk memberitahu kepada pengguna-pengguna yang lain bahwa kita lagi live. Nah, jadi ini teman-teman lakukan minimal 5 menit, lebih panjang lebih bagus. Kemudian ini juga nanti bisa di-save. Nah, kemudian ini salah seorang akun dari teman yang jualan ini ya, kitchen set. Nah, optimasi berikutnya adalah video. Jadi sekarang itu konten video ini diakses atau diklik 43 kali lebih banyak dari foto. Jadi teman-teman yang mau jualan di Instagram, sebentar ya teman-teman, ini koneksinya putus lagi yang di laptop ya. Oke, jadi video itu data dari Facebook 43 kali lebih banyak diklik daripada foto. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, oke. Nah udah masuk lagi. Jadi video ini, maka karena itu kita harus sekarang mulai bikin konten video. Cara bikin konten video gimana, Bang? Sekarang ini dengan kecanggihan teknologi sekarang, kita bisa menjadi seperti seorang editor video yang keren ya, yang ahli. Nah, kita cukup menggunakan software-software yang ada di Play Store
Misalnya contohnya seperti apa ya yang sering banget dipakai itu Quick, terus aplikasi yang lain ada dari Adobe juga, ada dari KineMaster juga. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi-aplikasi itu buat bikin video. Ini bisa dari gambar yang digabungkan sehingga bisa menjadi video. Nah, ini salah satu akun ini, beliau dengan banyak share video, ini luar biasa ya. Kunjungan profilnya ini dalam sepekan ini bisa sekitar 20% ya dari jumlah followernya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita optimasi organik itu ada repost dan edit konten viral. Nah, jadi Instagram sendiri membolehkan ini dengan catatan kita mention akun yang kita repost. Teman-teman bisa lihat akun officialnya Instagram itu kerjanya nge-repost akun-akun membernya seluruh dunia gitu. Jadi teman-teman bisa nih, misalnya mau nge-repost postingan misalnya kayak di sini nge-repost postingan Kang Acul misalnya ya. Itu bisa dengan catatan teman-teman repost, cantumkan akun sumber. Nah, kemudian biar efek viralnya lebih kerasa, teman-teman jangan langsung share juga. Ini teman-teman bisa edit dulu. Ada konten-konten viral yang teman-teman temukan. Misalnya contoh yang lagi viral sekarang itu wawancara dengan Mr. Corona ya, Mr. Corona. Nah, itu teman-teman bisa edit dulu dikit deh covernya, kemudian baru di-posting di Instagram. Kemudian, ya itu kaidahnya. Jadi, Bang Hamdi simpulkan aja sedikit ya. Teman-teman bisa, pertama itu optimasi yang teman-teman lakukan itu adalah dengan cara follow target market. Teman-teman harus paham banget ya dengan siapa target marketnya, atau teman-teman bisa googling juga nanti buat nyari, atau teman-teman bisa menggunakan data-data yang ada mungkin dari tanya jawab, atau misalnya menggunakan software juga bisa, atau dari Facebook kita juga bisa, ada ininya, ada toolsnya ya, dari Google juga demikian. Nah, kemudian follow-lah target market. Sekali follow itu maksimal 20 ya, atau ambil tengah-tengahnya misalnya 18, lakukan minimal 5 kali sehari, kasih jeda paling cepat itu 2 jam. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melakukan namanya Instastory. Instastory lakukan minimal 3 kali sehari ya, sekali posting itu 10 postingan. Cantumkan juga di sana interaksi. Kemudian yang ketiga itu live minimal 5 menit ya. Terus yang keempat, optimasinya itu dengan posting konten video. Terus yang kelima dengan nge-repost konten-konten viral. Oke. Nggak kerasa teman-teman, udah jam 11. Mungkin kita, Bang Hamdi, ini dulu nih. Izin dulu ke admin. Oh iya, ini udah ada dari admin Avana yang sudah punya pertanyaan, silahkan. Atau langsung aja ya, bisa yang sudah punya pertanyaan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, bisa langsung ketik saja, atau mau voice-nya dihidupkan juga boleh. Izin bertanya, Bang. Oke. Silakan, Ini untuk Kang. yang follow, unfollow begitu banyak akun, bagaimana cara mensiasati? Karena kan kalau ngandelin jempol saja, itu kebanyakan, Bang. Iya, iya. Oke, terima kasih. Oke. Sama Kang siapa, Kang? Saya Kang Dedi. Produknya apa nih, Kang Dedi? Interior. interior. Saya produk interior dengan brandnya Interland Indonesia. Oke, Interland Indonesia ya, keren nih produknya. Oke, pertanyaan dari Kang Dedi, bagaimana ya caranya? Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya mungkin udah pernah ikut kelas Bang Hamdi, yang mungkin juga bikin banyak akun. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman unfollow ini sekarang memang Instagram ini rada galak ya. Instagram ini rada galak sehingga unfollow itu sebelumnya teman-teman yang pakai tools itu kena blok.
Nah, solusinya gimana? Ya memang kita harus melakukan sekarang ini kalau pakai tools itu harus sangat hati-hati banget ya. Ini ada tools yang lagi Bang Hamdi coba, cuman ini belum tahu nih efektivitasnya seperti apa. Memang kalau banyak akun, unfollow-nya memang harus pakai tools. Kalaupun mau nyoba manual, itu memang harus ngandarin ini ya, kerja bakti ya, gotong royong. Jadi nggak mengandalin, misalnya teman-teman kita nih, ada teman-teman tim kita, nah ini bisa kita gerakan juga. Tapi kaidahnya sama, sekali unfollow itu nggak bisa banyak sekarang Kang Deddy, ya ini sekitar 20 akun. Oke. Nah, itu ya. Kemudian ini, oke, sebentar. Ini ada problem. Oke. Kami belum bisa lihat ini ya, sebentar. Chat. Mungkin teman-teman di Avana mungkin ada yang bisa bantu. Ini chat yang masuk apa aja? Oke. Ya Bang, ada yang nanya dari Naufal Ali, untuk situasi sekarang ini lebih efektif pakai organik atau iklan ya Kang? Nah, Ya kan? Oke. Jadi kalau yang Bang Hamdi dan teman-teman jalankan, kita jalankan dua-duanya itu kita jalankan. Kenapa dijalankan? Karena ini ya, organik sama iklan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan organik, ini jangkauannya memang sekarang itu makin dikurangi oleh Instagram. Tapi kalau misalnya bisa menggunakan kaidah optimasi organik juga itu bagus ya. Salah satunya yang teman-teman yang banyak nge-share konten-konten viral itu kunjungan profilnya itu bisa sampai 25%. Jadi kalau misalnya dia punya follower 20.000, sepekan itu kunjungan profilnya bisa sampai 5.000. Nah, kemudian pertama itu ya kalau organik. Nah, kalau yang ads, jadi ini misalnya teman-teman nih posting konten yang memang banyak dilihat orang. Konten yang banyak dilihat orang itu teman-teman bisa artinya itu konten organik, teman-teman ads-kan lagi gitu. Apakah menggunakan Instagram atau Facebook Ads. Nah, itu jangkauannya itu akan makin keren. Jadi video itu misalnya normalnya video itu berbayar per kliknya itu sekitar Rp50 ya misalnya. Ketika kita meng-ads-kan, itu jangkauannya bayarnya cuman per klik itu kalau itu video viral ya, itu cuman Rp1 dan jangkauannya 50 kali lebih luas daripada yang organiknya nggak dapet gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau Bang Hamdi lebih cenderung kita kombinasikan kedua-duanya gitu. Karena organik ini adalah basic. Teman-teman yang bagus di organik, insya Allah dia juga akan bagus di ads. Nanti dia tinggal upgrade skill aja gitu. Oke. Selanjutnya Kang Taufik. Ada lagi pertanyaan? Ini ada Bang Hamdi belum bisa gabung di roomnya. Ini ada koneksi yang ini nih di internet. Saya bacain aja. Ya silakan. Selanjutnya ada dari Fadli. Seberapa pengaruh giveaway untuk closing nih Bang? Oh, giveaway ya. Giveaway ini kita lihat ini berarti yang berbayar ya. Giveaway berbayar. Teman-teman pastikan dulu nih saat giveaway ini disasarnya hashtagnya atau yang ikut giveaway-nya target market bukan. Ini harus dipastikan dulu. Jadi giveaway ini bisa jadi di-share, misalnya gini ya, contoh teman-teman yang jualan interior misalnya atau tadi ya kitchen set itu bikin giveaway-nya di akun-akun publik yang memang misalnya akun-akun yang yang bikin tips and tricks seputar rumah atau interior, misalnya contohnya ada 1001 rumah misalnya, 1001 ide rumah gitu kan. Nah teman-teman giveaway-nya ikut paid promote di sana gitu ya. Berbayar di sana, kemudian yang di paid promote-kan adalah giveaway. Nah, otomatis nanti yang akan ikut giveaway itu adalah memang target market, karena di share-nya giveaway-nya itu di akun kolam. Akun kolam artinya akun target market. Nah, sebaliknya, kalau teman-teman giveaway-nya itu hanya di share dengan hashtag giveaway Indonesia, nah
tidak di akun-akun target market ya, atau tidak mengkombinasikan dengan akun target market, maka yang akan ikut itu adalah pemburu giveaway. Pertanyaannya, pemburu giveaway ini target market kita bukan gitu. Bukan ya. Mereka itu adalah orang yang suka giveaway aja gitu. Jadi buat Mas Fadli, jadi bisa ya, pastikan dulu kalau giveaway itu yang disasar adalah akun target market. Atau kalau bisa kombinasikan giveaway ini kita posting di akun kita, asumsinya follower kita adalah target market kita, kemudian kita ads-kan. Kita ads-kan pakai IG Ads, itu bisa dari dashboard, insya Allah itu caranya mudah sekali ya. Teman-teman tutorialnya juga banyak di YouTube, nah itu bisa dilakukan. Jadi seberapa efektifnya kembali lagi jawabannya kepada ini terukur apa enggak, sasarannya tepat apa enggak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Salmi ya. Kalau endorse artis bisa angkat penjualan atau tidak ya? Bisa banget. Bisa banget. Jadi salah seorang teman kami di Immerse Bandung, beliau punya brand, itu ini ya, beliau punya brand, jadi brandnya ini keangkatnya karena beliau endorse, kemudian beliau juga paid promote, nah kemudian IG Ads-nya justru sedikit, jadi lebih dominan budget itu dihabiskan buat endorse, jadi ini efektif banget buat sekarang. Dengan catatan, kembali lagi ya, endorse ini misalnya kita menggunakan selebgram atau artis, itu relevan dengan produk kita gitu. Jadi kalau misalnya kita jualan produk edukasi ya buat anak-anaknya, kita cari nih siapa nih selebgram atau public figure atau artis yang memang anak-anak atau mempunyai balita misalnya ya, nah itu bisa, itu cocok gitu. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya produknya produk edukasi, carinya selebgram yang anak muda gitu ya, mungkin itu kurang cocok. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi. Untuk, maaf, boleh tutorial iklan baik organik maupun Instagram. Kalau untuk iklan kita punya sesi khususnya. Oke. Mungkin nggak terlalu banyak dibahas di sini. Nah, jadi itu ya, dari Avana sendiri itu ada ini ya, Kang Taufik ya, ada kelas khusus ya buat iklannya ya. Betul. Nah, buat belajar iklan dari Avana sendiri ada kelas khusus. Itu teman-teman dibimbing step by step-nya itu luar biasa deh kalau Bang Hamdi lihat. Gimana teman-teman yang juga sebelumnya udah pakai ini ya, Avana, itu juga keren. Oke. Ada satu lagi nih terakhir mungkin. Mumpung ada artis mau endorse, boleh ya Kang? Oke, nanti ya, mudah-mudahan ini kedengaran ya sama Kang Acul ya. Nanti yang mau endorse teknisnya gimana gitu ya. Gimana Kang Acul? Oke, ada lagi yang mau bertanya. Bahang dahatnya itu kamari ya mentak nyeriti karo ayeuna nu teuas-teuas. Baon milih dahatnya ngeunah-ngeunah tong lihat-lihat gitu. Ada yang sedang ngobrol sepertinya. Coba admin bisa dikondisikan dulu. Oke, mungkin kalau nggak ada, kita masuk ke sesi yang kedua aja, Bang. Oke. Ini Bang Hamdi. Atau mau pamit juga? Enggak, silahkan. Oke, Bang Hamdi, ini aja. Emang nggak, Kang Taufik, ini Bang Hamdi ini sambil anak-anak belajar di rumah. Jadi kita ya bisa Bang Hamdi sambil mantau juga. Oke, teman-teman, Bang Hamdi ucapkan terima kasih banyak nih kepada Avana Indonesia yang fasilitasi kita untuk belajar bareng. Bang Hamdi mohon maaf jika penyampaian ada yang kurang maksimal ya karena memang waktu kita terbatas. Kemudian jika ada pertanyaan boleh via Facebook aja ya. Kalau WA ini udah sangat crowded sekali, jadi kadang kebacanya udah sebulan kemudian baru kebaca saat waktu santai scroll gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat ini di Facebook. Kemudian teman-teman mungkin bisa juga gabung di komunitas-komunitas yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya, biar memperkuat kita dalam kondisi sekarang, kondisi krisis ini. Mungkin demikian, Kang Taufik,
silahkan Kang Taufik lanjut. Bang Hamdi akan memantau aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. materi pertama baru selesai. Ini kita beranjak ke materi yang kedua. Cuma Bang Hamdi juga standby ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan di akhir menyangkut Instagram boleh di chat lagi. Kita akan bahas lagi ya kalau masih ada waktu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu